Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nur Faridah SPD selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Yang terhormat Bapak Rusikin SPD selaku pengajar praktik. Dan yang terhormat Ibu Nur Sufro Kamalia SPD selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu kedua visi dan prakarsa perubahan guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Acara yang pertama yakni sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak Rusikin MPD dan guru calon, yang misalnya calon guru penggerak, yaitu Bu Nur Sufro Kamalia yang saya banggakan, beserta seluruh Dewan Guru SD Unggulan Nahdlatul Ulama, di mana pada hari ini diundang untuk memberikan masukan atau memberikan kritikan atau saling berbagi praktek baik di dalam kegiatan diskusi visi sekolah SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dan juga diberi barokah manfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan tak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah membuka mata hati kita dan menuntun tangan kita untuk bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita selamanya senantiasa mengikuti istiqomahnya dan juga diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin. Para peserta diskusi pada pagi hari ini, acara ini adalah acara guru penggerak, di mana manfaatnya sangat besar sekali bagi kita semuanya, karena eranya sudah berubah, peradabannya sudah berubah. Kita tidak lagi di zona aman, di mana anak hanya diberi ceramah ataupun hanya diberi materi sebatas yang ada di buku. Maka di kurikulum merdeka ini kalian semuanya adalah merdeka untuk mencari sumber belajar dari manapun. Dan yang paling penting, sebelum kita masuk ke kelas, maka panjenengan semua harus tahu anak kita itu seperti apa. Jadi jangan masuk langsung diberi materi yang kemungkinan anak yang lainnya itu tidak butuh materi itu, gitu loh. Berarti jenengan pertama yang dilakukan adalah asesmen sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan gaya hidup anak. Berarti materi itu tidak paten,
fase-fase yang ada, CP-CP yang ada itu bisa dikembangkan, tidak baku. Wis iki ngene, bukune kayak ngene, enggak seperti itu. Namanya merdeka, tapi ya tetap ada rambutnya, ya kan? Enggak merdeka, sakarpe, enggak usah gaya modul aja. Merdeka kan, sakarepku kan merdeka, bukan itu, ya, bukan itu. Wes tak ajar nyanyi tok, ya bukan seperti itu. Maka kita harus bisa memaknai di mana nanti di dalam kurikulum merdeka. Kemarin juga saya sudah nyampaikan MIku mulai dari diri, ada eksploitasi dan seperti itu kan. Panjenengan saya kira sudah paham sedikit-sedikit, apalagi sekarang sudah ada Bulia dengan Bu Mari yang nanti siap untuk membagi ilmunya pada kita semuanya. Nah, itu pengantar dari saya. Dan di pagi hari ini kegiatan diskusi ini kita nyatakan untuk dimulai. Yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Rusikian SPD selaku pengajar praktik. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Pagi hari makannya ikan asin. Ikan asin rasanya ya asin. Salam saya ucapkan untuk para hadirin semua, kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, Ibu Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah saya itu laki-laki, jadi terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini untuk Ibu Kepala Sekolah, untuk semua rekan pendidik dan tenaga kependidikan di SDNU unggulan Kota Pasuruan, yang kalau namanya itu kalau kita searching di Google mungkin teratas dari sekolah yang ada di Kota Pasuruan. Pada kesempatan hari ini ya, untuk itu kan ada ratingnya Bu. Jadi kemarin tuh di Google pernah muncul juga untuk sekolah-sekolah terutama yang swasta itu kan di rating itu. Jadi ada 8 sekolah terbaik yang ada di Kota Pasuruan. Ya, saya lihat ada SDNU. Makanya ketika saya kemarin itu agak minder juga ke SD yang begitu favorit. Saya masuk ke sini tentunya tenaga pendidik dan gurunya juga sudah sangat berkualitas. Jadi intinya tadi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, saya bukan yang terbaik, saya juga bukan yang terpintar atau yang merasa paling pintar, tapi di sini saya memberanikan diri untuk bersama-sama belajar, ya Bapak Ibu, membagi ilmu di program guru penggerak angkatan 11 yang saat ini kita ikuti bersama. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pak Rusikin. Memang namanya susah sehingga saya itu lebih kenal sama orang-orang dipanggil Kak Rus gitu ya, baik di KKP Kota maupun di kegiatan guru penggerak itu teman-teman semuanya ngambil mudahnya mengambil nama Kak Rus gitu ya. Saya selama ini masih berdinas di UPT SDN Bukir Kota Pasuruan, dan kebetulan saya lulus CGP program guru penggerak angkatan 6 tahun 2023 yang kemarin, kemudian lolos terseleksi untuk menjadi pengajar praktik angkatan 11 yang saat ini mendampingi kuliah insya Allah sampai bulan Oktober November mungkin ya, terakhir di Loka 7. Semoga nantinya kuliah di bulan Desember sudah menyandang gelar sebagai guru penggerak yang ada di SDNU. Tentunya suatu kebanggaan Bapak Ibu, sekolah yang di dalamnya ada guru penggerak itu banyak sekali nilai plusnya ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang belum, bisa dicoba. Mungkin ada di angkatan 12 nanti kira-kira bulan Agustus. Kalau yang sudah mempunyai dapodik atau mempunyai SIM PKB, nanti kalau bulan Agustus sudah dipantau, jika kita ikuti saja. Dan angkatan 12 ini katanya lebih istimewa karena tidak dibatasi usia. Jadi angkatan 6 dulu yang usianya 52 itu sudah tidak boleh ya. Sekarang usianya sudah 5 tahun pensiun.
agar bisa menjadi kepala sekolah sampai pensiun, diberi kesempatan menjadi guru penggerak. Itu mungkin yang saat ini lagi ngetren Bapak Ibu ya. Dan kebetulan pada hari ini juga Bu Lia akan memaparkan bagaimana visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana seorang guru kan punya harus visi ya. Seorang guru kalau tidak mempunyai visi, saya yakin tidak mempunyai karakter juga, tidak mempunyai etos kerja juga. Ketika dari awal saya itu visinya menjadi guru yang bisa bermanfaat ya, menjadikan murid saya bahagia di sekolah, menjadikan murid saya nanti menjadi orang yang berguna, tentunya kan akan dicapai dengan cara-cara atau jalan yang terbaik agar visi kita itu tercapai. Ibaratnya kita mau visi kita untuk menyeberang pulau, ketika kita seorang nahkoda dan tidak mempunyai visi, tentunya di tengah laut akan bingung mau kemana ini, mau ke barat, timur. Akan tetapi jika visi yang dirumuskan itu sudah tepat, maka tujuan yang akan dicapai saya yakin akan berhasil. Semoga yang kiranya nanti disampaikan Bu Lia, Bapak Ibu bisa memahami dan mengambil hikmahnya, sehingga nanti kita semua guru-guru yang ada di sini mempunyai visi ya, visi diri yang nantinya bisa kita terapkan untuk mendukung visi sekolah yang sudah ada. Mungkin itu dulu Bu Lia, monggo dilanjut untuk memaparkannya. Terima kasih Pak MC, saya kembalikan. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Nur Sufro Kamalia selaku calon guru penggerak SD Unggulan Nahdlatul Ulama. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Nahdlatul Ulama, Ibu Nur Farida SPD. Yang terhormat Bapak Rusikin SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kota Pasuruan. Dan yang terhormat Dewan Guru, Ibu-ibu dan Bapak SD Unggulan Nahdlatul Ulama yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat bisa menuju ke SD Unggulan Nahdlatul Ulama untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berdiri di sini sebenarnya ndredeg sekali. Sama seperti yang Bu Nur sampaikan dan Pak Rus sampaikan, saya hanya sharing kepada jenengan, kita sama-sama sharing mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan ide tentang visi sekolah kita dan visi kita sebagai seorang guru, seperti itu. Baik, langsung saja, sepertinya agak sepi. Coba sih coba kalau saya bilang satu, nepuk pundak temennya sambil bilang hoi gitu ya. Terus kalau saya bilang dua, goyang sambil bilang asik-asik gitu. Terus kalau saya bilang tiga, bilangnya ea gitu ya. Monggo silakan berdiri Bapak Ibu. Mohon. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, oke, silakan duduk, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin langsung saja. Di sini saya bersama-sama, tidak untuk menggurui tapi kita sama-sama belajar, yaitu tentang diskusi dalam kegiatan pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak pada hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Beliau ada Bapak Khairul Ihsan SMPD
sebagai instruktur kami. Biasanya kita ketemu di alur elaborasi pemahaman. Kemudian ada Bapak Rusikin SPD selaku pengajar praktik yang selalu siap sedia mendampingi kami di kelompok 177A. Nah, tujuan diskusi pada pagi hari ini adalah tujuan pertama mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan kedua yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum itu saya ada sebuah puisi. Puisinya dari Bapak Insinyur Soekarno yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Mungkin ada salah satu ibu-ibu yang mau membacakan ke depan. Adakah? Kalau tidak ada saya baca sendiri. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Seperti itu puisinya. Mungkin dari puisi itu tentang apa ya Ibu? Indonesia. Tentang Indonesia. Mungkin ada lagi tentang apa ya puisi tadi Pak? Mungkin diri Sarina dilihatkan puisi tadi tentang alam. tentang apa kemarin? Kecintaan alam. Kecintaan alam. Mungkin yang lainnya tentang apa ya? Cinta alam, kesatuan, cinta Indonesia. Mungkin ada lagi dari Bu Mai, Bu Nuri, Bu Wardah, Bu Laila, Bu Talia. Keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia. Bu, Kenampakan alam Indonesia. penampakan alam Indonesia. Baik, sangat bagus itu puisinya yang beliau ciptakan dari Insinyur Soekarno. Baik, Bapak Ibu lanjut. Di sini saya penumpang ini nanti menjembatani kita untuk lanjut ke materi visi. Di sini ada 6 kalimat rumpang, yaitu yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa nanti kita nanti jenengan satu persatu monggo bisa menuliskan lanjutan kalimat rumpang sesuai jenengan masing-masing seperti itu. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang soal pertama, kita memimpikan murid-murid yang nanti dituliskan di sini aja ya Bapak Ibu. Nah, di sticky note aja. Monggo sebentar, satu-satu ya, saya gemetaran. Yang warna orange aja. Monggo.
mudah-mudahan lanjut ke minum dulu tak apa-apa. Minum dulu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan Bunda masih belum langsung nomor 1. Sampai tak sekarang. Kita nanti ya sesuai dengan situasi dan kondisi sama. Kalau bisa langsung ditempel, kalau sampai jalan lagi itu malu ya, maaf ya dulu. Balik lanjut ya, soal nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid-murid itu sadar apa kira-kira? Jangan sampai sadar ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa moga ditempel tuh, kalau sudah sesuai nomornya. Nomor 3 itu warna salam. Ditempel kalau sudah nomor 4. Lanjut nomor 2, 3, 4, nomor 5 sekarang, tadi nomor 4. Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk monggo kalau sudah ternyata di nomor 5.
kita olahraga di pagi hari saya 2 kali. Mana Bu Dari? Ya, selesai. Jadi kita berakhir. Kita dapat bersekolah kita paham bahwa kita dapat bersekolah ini paham bahwa sekolah ini karena pramuka. Bisa langsung kalau sudah langsung ditempel. Kalau tidak ada di mana? Nomor menurun berarti terakhir kalimat rupanya terakhir. Bacakan satu-satu. Kebaikan apa? Monggo bisa langsung ditempel Bu Rati, Bu Nurul, Bu Laila sudah. Jadi bolak-baliknya 12 kali ya. 6 kali dan balik. Mungkin. Rundingan. Sampun, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengisi kalimat rumpang yang ada. Nah, dari banyak jawaban yang jenengan di sini, kita bacakan satu-satu ya. Tapi monggo yang bersedia baca untuk soal nomor 1, kalimat kita memimpikan murid yang monggo dibacakan siapa ya? Umar. Bu Nuri, monggo Bu Nuri. Dibacakan semuanya dari teman-teman. Teman-teman itu memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dengan kamera. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu Lia. Ini beberapa jawaban dari teman-teman kita terkait kalimat rumpang dengan soal kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan berakhlak yang baik, memiliki rasa percaya diri atau sikap percaya diri, berkarakter baik dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas dan berkarakter mulia, memimpikan murid-murid yang sehat, bahagia, dan mendapatkan seluruhannya dalam dunia pendidikan. Kemudian
memimpikan murid-murid yang soleh, solihah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, memimpikan murid yang semangat dalam belajar, dan yang terakhir, murid yang bisa sukses selalu dan bahagia. Terima kasih Bu Nuri. Tepuk tangan. Nah itu tadi impian murid-murid dari setiap jenengan satu-satu, bahwa intinya tadi apa? Kesuksesan murid, kemudian murid yang bahagia, kemudian berakhlak, berkarakter, sangat sesuai dengan, kalau sekarang kurikulum merdeka sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Baik, selanjutnya soal kedua atau kalimat terma kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bu Mai bersedia untuk membacakan. Murid adalah, baik, saya akan membacakan dari soal yang rupang dengan kita percaya bahwa murid adalah sebagai penerus generasi bangsa dan aset investasi sumber daya manusia negara. Kemudian generasi masa depan pembangun atau penentu bangsa dan negara, pembawa perubahan pada kemajuan dan kesuksesan. Kemudian generasi hebat yang mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, insan yang berhak menjadi terbaik versi mereka. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing dan memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing. Murid yang selalu ingin mengetahui segala hal yang baru. Seseorang yang memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Murid adalah aset sekolah menuju kesuksesan. Peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk memperoleh hak pendidikan. Terima kasih. terima kasih Bu Mai. Masya Allah, itu tadi jawaban dari ibu-ibu. Semuanya sangat mengakomodir bahwa kita percaya bahwa murid adalah sebagai generasi penerus bangsa, kemudian generasi sekolah. Terus tadi ada jawaban yang satu, bahwa murid itu adalah unik dengan kecerdasannya masing-masing, dan banyak, semuanya sudah tertuliskan di situ. Kemudian soal kalimat rempang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, monggo bersedia, mohon izin Pak Rosi. Di sini coba biar kelihatan kamera. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan makan murid yang kreatif dan inovatif. Lalu ada akhlak, disiplin, komitmen, semua hal dilakukan untuk kepentingan siswa. Pendidikan karakter ahli sunnah wal jamaah. Karakter peserta didik yang baik dan prestasi yang unggul. Di sekolah kita mengutamakan cara agar siswa memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Kebutuhan siswa seperti pembelajaran dan perhatian terhadap guru dan siswa. Mengutamakan siswa, bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi mereka. Murid yang berkualitas. Mengutamakan pemenuhan hak pada anak-anak, khususnya anak-anak yang kurang dalam hal pembelajaran. Di sekolah, kita mengutamakan pelayanan kepada seluruh siswa, wali murid, dan tamu yang ada di sekolah. Terima kasih. Sangat menggambarkan sekolah kita ya Bapak Ibu, bahwa sekolah kita memang mengutamakan yang utama adalah murid, dengan banyak tadi dari jenengan sepakat nih bahwa sekolah kita mengutamakan murid dengan membangun karakter ahli sunnah wal jamaah yang disitu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kalimat rempang yang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, monggo bersedia berarti untuk membacakan kalimat rempang yang keempat.
Pertanyaan dari nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawabannya ada sadar bahwa saling berkolaborasi, kerjasama bersama teman itu penting. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi murid yang kompeten, kreatif, dan inovatif. Mereka harus menjadi murid yang aktif supaya bisa menjadi kebanggaan orang tua. Mereka adalah pelajar yang memiliki kewajiban untuk belajar tanpa harus diingatkan. Sekolah itu adalah kegiatan yang rutin dan menyenangkan. Di sekolah kita dapat menemukan hal-hal baru dan mendapatkan teman serta keluarga di dalam ruang kelas. Belajar itu perlu adanya inovasi agar siswa tidak mudah bosan dan pembelajaran tidak terkesan monoton. Sadar bahwa kegiatan belajar itu membosankan jika tidak diselingi dengan permainan. Bahwa dirinya yang belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap untuk hidup mandiri. Murid sadar betul bahwa dirinya di sekolah dididik untuk menjadi insan yang baik dan berakhlak mulia dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah. Yang terakhir ada membudidayakan 5S itu sangatlah penting. Dengan itu hubungan kekeluargaan di sekolah kita selalu terjaga keharmonisannya. Baik, terima kasih untuk teman-teman Kak murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi jawabannya Masya Allah sudah mengakomodasi dari kalimat teman tersebut. Tadi satu, bahwa murid itu sadar bahwa dia butuh pendidikan, tadi salah satu di situ. Kemudian kalimat teman yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk monggo komen apa ya berapa? Saya akan membacakan kalimat tumpeng yang kelima, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama, memajukan sekolah dan menuntut peserta didik menjadi lebih baik. Yakin untuk mensukseskan peserta didik, keselamatan dan kebahagiaan. Untuk dapat menuntun dan membimbing murid menjadi insan penerus bangsa yang berguna, bermanfaat, dan berakhlak. Kita bisa menjadikan sekolah ini selalu unggul dan amanah dalam mendidik siswa. Kemajuan dan keunggulan untuk sekolah kita, peserta didik yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Yakin untuk menjadikan siswa bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik sesama teman. Yakin untuk melakukan perubahan guna mencapai tujuan pembelajaran dalam mencetak generasi yang berkualitas. Yakin untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita sehingga terlahirlah peserta didik yang hebat dan yang terbaik. Yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Kita warga sekolah yakin bahwa untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan menjadi sekolah yang maju, bagus dan unggul. Kita warga sekolah yakin untuk menjaga dan memajukan sekolah ini didasari dengan komitmen bersama yang kuat. Terima kasih. Itu kalau sekilas itu adalah keyakinan jenengan bahwa kita di sini tuh yakin bahwa SD Unggulan Nahdlatul Ulama itu bisa mencetak generasi-generasi hebat, unggul, bisa menjadi sekolah yang unggul, yang hebat dan maju se-Indonesia. Terus amin. Jangan termasuk doa-doanya dengan ini. Semoga diijabah Allah. Amin. Selanjutnya yaitu kalimat yang ke-6. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa monggo bersedia kita ya apa ya Bu, monggo Bu. Dan terakhir Baik, di sini akan saya bacakan kalimat yang terakhir, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua pembelajaran berpihak pada murid yang selaku berkolaborasi, kreatif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Kemudian banyak karakter yang berada dalam lingkungan sekolah harus berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan sekolah yang unggul dan maju. Berikutnya, murid memiliki kemampuan dan bakat masing-masing untuk saling melengkapi
untuk mengoptimalkan memberikan pendidikan yang layak. Kemudian di sekolah ini merupakan sekolah yang terbaik untuk sebagai percontohan dan memiliki kegiatan yang sangat kreatif dan menyenangkan. Berikutnya, di sekolah kita dapat berinovasi dan berkolaborasi dengan sesama rekan kerja, bisa menjadikan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu dengan yang lainnya. Kemudian paham di sekolah harus saling menghargai dan menghormati. Selain itu, siswa juga harus ditanamkan nilai akhlak dan budi pekerti. Berikutnya, paham bahwa perlu adanya inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar, baik diperoleh dari berbagai sumber media maupun berkolaborasi antar tenaga pendidik. Berikutnya, sekolah yang baik akan menghasilkan murid yang baik, dan sekolah baik serta murid yang baik akan dihasilkan dari kolaborasi yang baik pula. Berikutnya, kita warga sekolah ini paham bahwa sesama anggota sekolah harus saling menjaga dan rukun demi kemajuan bersama. Dan yang terakhir, kita paham bahwa kita dan warga sekolah ini menetapkan siswa didasari dengan happy dulu supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kita. Alhamdulillah sudah sampai di pertemuan yang ke-6. Tadi disampaikan seluruh curahan hatinya dengan bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk menciptakan generasi yang unggul kita harus tadi yang jenengan sampaikan salah satunya selalu berinovasi dalam pembelajaran. Terus kemudian juga tadi disampaikan salah satunya selalu berkolaborasi dengan rekan, teman, dan ibu kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, lanjut. Itu tadi untuk menjembatani ke selanjutnya. Nah, ini yang jawaban saya kemarin. Saya memimpikan murid-murid yang bisa memperoleh pembelajaran secara merdeka dalam mengutarakan pendapat atau ide, merdeka dalam mengeksplor potensi mereka, merdeka dalam memperoleh pembelajaran secara adil, serta merdeka dalam memperoleh bimbingan sehingga terbentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah benih-benih yang mempunyai keunikan masing-masing, yang mempunyai kecerdasan masing-masing. Lalu di sekolah kita mengutamakan murid karena sekolah adalah tempat murid belajar untuk bekal masa depan. Sekolah seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap murid dengan adil. Sudah kita lakukan nih Bapak Ibu. Terus tanpa aplikasi, sekolah juga harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid saya sadar betul akan pentingnya pendidikan. Karena dengan secara tidak langsung setiap pagi mereka dengan bersemangat datang ke sekolah, itu berarti mereka tahu bahwa sekolah itu penting. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang sukses dan mereka sangat berkomitmen untuk belajar dan meningkatkan diri. Seperti itu. Selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik murid. Jadi tidak hanya kognitif saja, seluruhnya, di mana kolaborasi dan dukungan seluruh ekosistem sekolah saling harus menguatkan agar mencapai visi sekolah yang disepakati bersama. Intinya harus berkolaborasi. Yang selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah upaya bersama, tidak hanya satu orang guru di kelas, tetapi semuanya. Dan kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami dengan mencapai visi bersama, mencetak generasi yang mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam tindakan nyata. Sama seperti jawaban Bapak Ibu tadi, sangat mencakup. Dan selanjutnya, ini kemarin juga sebelum ke situ juga imaji tentang murid di masa depan. Bagaimana sih imajinasi saya tentang murid di masa depan? Hadirnya sekolah yang membentuk keilmuan dan keterampilan unggul, kemudian memiliki integritas mandiri dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sekolah menjadi rumah yang menyenangkan dan ramah bagi siswa dengan fasilitas yang dapat menunjang untuk mengeksplor potensi murid.
belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guru hadir sebagai fasilitator dalam pembelajaran di sekolah. Jadi guru sebagai mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa. Nah, baik, kita masuk ke visi. Visi itu menurut Bapak Ibu apa visi itu ya? Tujuan. Boleh. Ada lagi? Apa visi? Selain tujuan, harapan. Nah, visi tidak sekedar tujuan dan harapan atau impian, tetapi merupakan representasi dari aspirasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan visi adalah pemandu navigasi kita untuk mencapai target kita, yang membimbing langkah kita melalui apa yang tampak di depan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud. Di setiap individu, organisasi, dan masyarakat pasti ada misi. Visi ada visi. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan semangat untuk berubah. Visi identik dengan kata biasanya kan mewujudkan atau terwujudnya begitu. Lalu visi yang baik itu visi yang bagaimana? Visi yang baik itu adalah visi yang baik, ya baik redaksinya, terus baik tujuannya, terus mempunyai aspek yang jelas yang akan dicapai. Terus yang kedua adalah jelas, dan yang ketiga adalah terukur, bisa dicapai atau tidak. Lalu bagaimana membuat visi? Visi itu adalah hasil dari prakarsa bersama dari sivitas sekolah. Jadi tidak hanya satu orang, tetapi semua warga sekolah bersama-sama mengungkapkan ide atau mengungkapkan pendapatnya untuk bagaimana sekolah ini agar lebih baik. Itu merupakan cita-cita bersama. Terus visi itu memberikan inspirasi seperti visi sekolah kita, yaitu mewujudkan sekolah unggul dan berkualitas yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Itu sangat menginspirasi sekali. Terus yang ketiga adalah berdasarkan masukan dari semua warga, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Setelah dilaksanakan harus dievaluasi secara 6 bulan atau 1 tahun, kemudian diputuskan melalui diskusi sebelum disahkan, dan setelah disahkan harus ada sosialisasi seperti yang kita laksanakan setiap tahun, yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kepada sosialisasi kepada seluruh warga dan kepada wali murid, seperti itu. Terus visi di masa sekarang, karena kita adalah kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi visi di masa sekarang itu mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu ini? Nah yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi kalau visi yang dirumuskan itu sebaiknya mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, berikut adalah visi sekolah kita: mewujudkan sekolah berkualitas, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan berwawasan global. Pastinya Ibu sampun hafal dengan visi kita tanpa melihat, Pak, Bu, harus hafal. Saya baru hafal. Lalu, visi sekolah kita tadi itu, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita murid? Bagaimana? Sudah selaras dengan cita-cita murid? Sudah, pasti sudah selaras karena sudah mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, adakah yang perlu ditambah dari visi sekolah kita? Adakah Bapak Ibu? Monggo, enggak apa-apa. Iya, monggo. Lengkap? Oke, sudah. Cukup, oke. Lalu, adakah inisiatif perubahan dari Bapak Ibu? Perubahan yang tepat untuk sekolah kita agar dari baik semakin lebih baik lagi. Mungkin adakah inisiatif perubahan dari Bapak Ibu? Jadi kemarin sempat mengusulkan sebuah program
yang mengacu pada lingkungan di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Jadi saya mewujudkan sebuah program yaitu mendirikan sebuah tim. Jadi tim lingkungan hidup sekolah LHS. Jadi di sana nanti berisi program-program tentang bagaimana sekolah kita ini menjadi sekolah yang menjadi pusat eco-green dan menjadi school farm. School farm dalam artian adalah sekolah pertanian. Jadi anak-anak di sini, jadi anak-anak di sini juga diajarkan bagaimana caranya untuk menanam di teknik-teknik menanam hortikultura dan hidroponik. Nah, jadi itu sebuah program kita. Jadi dan juga tidak menanam, kita juga akan menghijaukan sekolah kita sesuai dengan moto kita, yaitu hijau. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, itu tadi salah satu inisiasi perubahan dari Pak Rosi bahwa insya Allah nanti sekolah kita bisa menjadi school farm ya Pak ya. Amin. Itu salah satu program untuk menunjang life skillnya anak-anak. Tidak hanya kognitif, tapi kita juga mengutamakan life skill sesuai kodrat zamannya, gitu. Lalu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu saling bekerjasama dalam melaksanakan visi, kemudian mengevaluasi secara berkala, kemudian kalau ada yang tidak sesuai jalan visi kita bisa disampaikan, gitu. Bentuk kegiatan guru agar visi sekolah tercapai. Nah, ayo. Bentuk kegiatan guru agar visi sekolah kita tercapai. Apa ya, Bu Mai? Mungkin di sekolah kita sudah melaksanakan kombel ya. Itu untuk menunjang program sekolah dan kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang maksimal kepada anak-anak melalui pembuatan media atau pembuatan program-program dalam kombel di sekolah. Itu bentuk kolaborasi untuk mewujudkan salah satu visi sekolah. Untuk yang kegiatan guru agar visi sekolah tercapai juga mungkin yang sama dengan kayak Bu Mai tadi, guru saling berkolaborasi untuk keunggulan siswa yang berkarakter dan cerdas ya, untuk sekolah kita agar lebih maju dan lebih unggul lagi. Terima kasih. Terima kasih warga sama berkolaborasi. Mungkin salah satunya adalah yang paling utama adalah kita berkomitmen untuk siap melaksanakan visi ini secara maksimal, secara bersama, secara berkolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah kita selalu mengevaluasi visi secara berkala. Selanjutnya, nah ini visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi tangguh yang berkarakter dan adaptif. Jadi visi saya. Kenapa kok adaptif, berkarakter? Maksudnya di sini otomatis sudah mengacu ke karena ahli sunnah wal jamaah, ke-N1 kita dan profil belajar Pancasila dan adaptif. Jadi saya harapkan siswa-siswi di SD Nahdlatul Ulama bisa tidak kalah saing dengan murid-murid yang lain, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini prakarsa perubahan saya, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pembiasaan positif untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karakternya di sini. Lalu, nah tahapan ternyata dalam membuat visi itu selain ada tahapan prakarsa perubahan, juga ada tahapan bagja. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali dengar ini ya, bagja. Informasi yang saya dapat sih bagja ini bahasa Sunda, yang artinya yaitu bahagia. Tapi di sini bagja itu ada tahapannya sendiri. B-nya itu buat pertanyaan, yang A itu ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi.
eksekusi. Jadi visi kemudian kita buat prakarsa perubahan, kemudian kita analisis ke tahapan bagja ini. Nah, ini tadi yang prakarsa perubahan yang saya buat, saya rincikan ke dalam alur bagja. Yang pertama yaitu B. Tindakannya adalah yang pertama, sebelum saya mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan melakukan pembiasaan positif sesuai karakter profil pelajar Pancasila, yang pertama saya berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, mencari referensi terkait pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, khususnya di kelas yang kita ampung Bapak Ibu, kelas 1, 2, 3 itu kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sangat menyenangkan di kelas biar tidak bosan. Kemudian membuat aturan bersama saat pembelajaran berlangsung. Nah, tahapan selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Berkolaborasi dengan guru yang berpengalaman, karena di sini semuanya gurunya sangat kompeten semua. Jadi salah satu upaya saya adalah berkolaborasi dengan semua yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang pelajaran yang menyenangkan. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat inovasi media untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan, lalu membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai dan komitmen untuk dilaksanakan bersama kalau di dalam kelas dilaksanakan oleh guru dan siswa. Alur selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Yang saya lakukan adalah sebelum mewujudkan prakarsa perubahan saya, yaitu membuat rancangan pembelajaran menggunakan media-media inovatif agar pembelajaran menyenangkan bisa terwujud, melaksanakan pembelajaran penuh melibatkan siswa sehingga potensi siswa dapat tereksplor secara maksimal, semakin termotivasi untuk terus merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Tahapan selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Tindakan yang saya lakukan yaitu penumbukan komunitas untuk wadah belajar praktik baik. Ini sudah berlangsung. Lalu membuat kesepakatan belajar kelas yang positif guna menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, rekan sejawat dan seluruh warga sekolah terkait kemajuan belajar murid. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi, berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, rekan sejawat dan menyusun strategi pembelajaran menyenangkan dengan pembiasaan positif, lalu meminta ibu kepala sekolah dan rekan sejawat merefleksi serta memberikan umpan balik kepada saya, melakukan refleksi pembelajaran dan melakukan asesmen secara berkala dan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Seperti itu Bapak Ibu tahapan kerjanya. Lalu sudah selesai. Padi habis tinggal jerami. Iya, padi habis tinggal jerami. Bakar dahulu sampai bersih. Selesai sudah presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk teman kita Yusuf Kamelia yang begitu sistematis dan juga mengena dan memang layak untuk jadi transformasi perubahan di dunia pendidikan. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga terimbas dari ilmunya. Mudah-mudahan juga berdampak positif bagi lembaga kita. Dan semuanya apa yang dia sampaikan tidak lepas dari kemurahan hati dari seorang PP, yaitu Pak Rusikin. Iya, memang jeneng ya Pak Rusikin. Maka dari itu saya juga tidak mau kalah. Aku nggak puisi tentang Pak Rusikin ini. Ya, jadi kalau sekolah yang nggak puisi, PP ini nggak puisi. Terus cara guru penggeraknya juga buat puisi, guys. Oh, puisi pantun. Sorry pantun. Yaitu ini rodok ngawur, tapi insya Allah akhir ritmanya cocok. Membersihkan kamar mandi pakai soklin. Jangan lupa makan buah-buahan. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Rusikin yang siap mengantarkan transformasi pendidikan.
kita ambil kesimpulan tadi, saya kira jelas ya. Hanya saja begini, karena beliau memang sering tampil gini ya. Ini Bu, harapan dari kurikulum Merdeka itu yaitu terakhirnya apa? Berpusat pada anak, kan gitu ya. Kemudian target, kita tidak dituntut untuk mengejar target. Pembelajarannya harus berdiferensiasi. Maka dari itu, sebelum mengajar harus ada asesmen. Kalau seperti itu, apakah modul ajar harus selalu ada? Harus selalu ada. Kalau di SDNO harus ada. Harus ada itu, ya kan? Bu, nggak modul ajarnya sekali aja, enggak lah, ya kan? Kalau sekolah lain modul ajarnya 1 minggu, terus ada jurnal gitu. Saya dengar-dengar, kalau saya tidak mau. Kalau saya tidak mau seperti itu, apa yang mau jenengan sampaikan pada hari ini, ya ini yang sampai tulis, yang sampai rencanakan, agar betul-betul sesuai. Karena kalau kita seminggu yang lalu buat modul ajar, ya otomatis penyampaian nanti ada perubahan. Oh ternyata nggak sesuai ini, nah kan gitu. Kalau kita ya baru lah, tadi malam sudah nanti akan seperti ini. Nah itu akhirnya ya sudah sesuai dengan. Sedangkan untuk modul ajar kita saya beri kebebasan panjenengan semuanya, ya kan? Yaitu tetap menggunakan sistem hijrah. Seperti itu ya. Saya kira dari tadi terus pendapat-pendapat jenengan semuanya menunjukkan sekolah kita. Karena memang sekolah kita itu karakter. Kan gitu ya. Jadi yang difokuskan adalah karakter, sama. Rohnya kurikulum Merdeka itu juga karakter yang akan dibentuk. P5 itu juga karakter yang akan disasar karakternya. Bagaimana anak itu mandiri banget. Jadi di sini proses yang lebih penting panjenengan lakukan itu prosesnya. Walaupun sehebat apapun anak itu, apabila prosesnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan benar. Kan gitu. Kalau jenengan sudah bisa mau menjadi seorang guru dan niat jadi guru, harus sering belajar. Kalau panjenengan ingin murid-muridnya selalu berinovatif, berani ngomong, gurunya ya juga harus berani ngomong. Jangan pernah takut salah. Apa saya berdiri sini ngomong ini benar? Ya belum tentu benar juga, ya kan? Ngomong aja, enggak dihukum. Sehebat apapun jenengan, kalau jenengan enggak pernah mengungkapkan, enggak pernah komunikasi, ya tidak ada artinya. Ikut tak arah di wong medit. Ada kan orang yang seperti itu, ya kan? Bagus. Ikut wong medit, ya kan? Ngomong aja supaya panjenengan tahu kesalahannya. Oh ya, apa yang saya sampaikan tadi ternyata salah ya, benar. Oh yang saya sampaikan tadi rodok-rodok bener. Nah wis jona aman. Kalau panjenengan nggak pernah berbuat, nggak pernah mengungkapkan, panjenengan selamanya tidak akan pernah tahu kesalahannya ada di mana. Ditutupi terus, ya kan? Dan saya juga di dalam kita, ya, di dalam SDNO ini, kalau gurunya mengajar ketika saya lewat moro menang, itu curiga sudah saya, ada payahan kan gitu. Ada gitu, ya kan? Tidak semuanya kan gitu. Kalau saya lewat moro menang, ada apa ya, kan gitu ya. Jadi nggak usah takut, udah jangan menyampaikan. Kalau dilihat, ya udah, itu yang sampai utarakan. Nah kalau memang itu harus ada pembenahan, diterima. Oh iya, oh berarti ini, oh iya, gitu. Ya. Dan jenengan harus apa ya? Karena jenengan adalah model role-nya anak-anak, ya kan? Role modelnya anak-anak kan. Nah kalau gurunya sudah pasif, bagaimana dengan anak-anak gitu loh? Penting karena ini tadi sangat terbentuk sekali menurut saya, menunjukkan kekompakan dari
pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk ibu kepala sekolah. Saya tidak berani loh mengatakan yang tadi itu ya, meskipun kepala sekolah gimana saya tidak berani, karena ya yang milenial dan satunya itu loh ya. Karena memang benar saya sering, banyak ceritanya, nggak usah jangan tahu. Intinya gimana ya? Yang penting begini kalau menurut saya ya, kita ikut guru penggerak itu bukan satu-satunya impian kita itu menjadi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu sudah ada di garis tangan kita ya. Jadi kita ikut guru penggerak itu sebenarnya untuk mencari ilmu. Bagaimana kita menjadi guru masa depan, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Zaman sudah berubah ya, zaman sudah berubah, dan kalau kita masih tetap mengikuti model pembelajaran milenial ya kita lihat aja nanti ya, sekolah itu kan perlu branding juga. Ketika sekolah kita itu hanya kayak gitu dan tidak ada sesuatu yang kan siswa itu pulang nanti cerita, Bu saya sama Bu guru diajari begini, saya begini. Nah, ketika sekolah kita hanya itu saja, saya yakin akan ada persaingan untuk siswa kan. Sekarang itu kan KB itu berhasil ya Bu ya. Jadi untuk mendapatkan siswa, kalau kita tidak membuat branding sekolah kita itu dengan visi dan prakarsa perubahan yang baik, maka ekosistem di sekolah kita juga tidak akan membawa sesuatu perubahan yang berarti. Makanya tadi Bu Lia mengajak bagaimana sih kita untuk membuat visi ya. Visi kalau tadi saya singgung tentang visi dari diri kita sendiri, itu kan menunjukkan dari komitmen kita semua. Guru semua punya visi, Bu ini tadi visinya begini. Nah, ketika visi itu nanti kita terapkan, saya yakin kalau sudah menjadi suatu kesepakatan, Bapak Ibu semua akan melaksanakan, bukan hanya sekedar tulisan saja, visinya bagus, kenyataannya tidak dijalankan, ya percuma kan seperti itu. Tapi insya Allah dari tadi kesimpulan yang dicatat di sticky note tadi, saya sangat terkaget dan luar biasa. Mungkin dengan saya dulu, kalau yang disuruh nulis 3 kata kan sudah bagus. Kalau ini bukan 1 kata lagi, sudah kalimat. Yang mungkin tadi bedanya memang kalau Bu Kepala Sekolah tadi mengatakan jenengan termasuk milenial. Waktu saya dulu di praktek kayak gini, kebagiannya ibu ya. Jadi enggak nulis saja. Aduh, kok ya gimana ya? Tapi ya itu tadi lah, yang penting kita itu bisa menyampaikan bahwa visi sekolah itu sangat penting ya. Akan berhasil suatu programnya jika tadi ada komitmen dari kita semua. Tadi juga sempat disinggung tentang karakter, bagaimana tawadhunya seorang guru terhadap kepala sekolah. Itu memang penting Bapak Ibu ya. Jadi dalam kepemimpinan ya, seorang pemimpin apapun dan bagaimanapun itu adalah atasan kita. Walaupun mungkin kita mendapatkan perlakuan yang kurang menurut kita sesuai, namanya pemimpin ya tetap harus kita patuhi ya. Kalau saya seperti itu, saya tidak akan cerita yang aneh-aneh. Mungkin tadi kalau saya ke kepala sekolah keceplosan, tapi saya tetap patuh Bapak Ibu. Tidak pernah saya itu tidak pernah saya kalau misalnya kayak tadi mau berangkat, saya pamit dulu Bapak Ibu ya. Tadi saya pamit, walaupun sebelumnya itu saya sudah menyampaikan ini surat tugas saya, ini kewajiban saya tanggal sekian-sekian, tapi saya tetap berangkat. Jadi saya cium tangannya karena kepala sekolah saya laki-laki. Kalau perempuan, kalau seperti kepala sekolahnya saya berani, tapi kalau kepercayaannya kepala sekolah saya kayak Bu Lia, wah itu nanti jangan. Jadi saya mendengar tadi, wah luar biasa, karena bagaimanapun ilmu tanpa akhlak itu akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita sudah berakhlak, insya Allah akan berilmu. Kalau berilmu saja tidak berakhlak, ya tidak akan berhasil. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ya, dengan struktur penyajian yang kayak terkonsep sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan Ibu Kepala Sekolah juga istilahnya itu begitu memberikan penguatan yang sangat berarti buat kita ya. Saya tadi sampai, Masya Allah, Pak seandainya saya dulu seperti ini mungkin berkesan juga gitu ya. Memang kalau dulu itu kan kita masih salah paham dengan guru penggerak ya. Jadi seakan-akan yang ikut guru penggerak itu
persaingan hidup tadi yang jenengan mengatakan. Mohon maaf saya tidak menyinggung lebih jauh, mungkin paham jenengan. Tapi kalau seandainya sekarang sudah tahu bahwa guru penggerak itu adalah untuk perubahan, mungkin kepala sekolah akan mendukung. Masih Iya, gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti kita foto bersama Bu ya sebelum meninggalkan ruangan. Saya kembalikan. Sebelumnya saya tak pantun dulu. Mawar cantik ada di pekarangan. Semerbak wangi menghapus kita. Maafkan atas segala kekurangan. Kritik saran silahkan asal dengan kasar-kasar. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah kami sampaikan, semoga yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Rusikin sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 11 dan untuk guru calon guru penggerak tetap semangat ya Bu ya. Doa kami menyertai Bu ya dan Bu Marhamat. Terima kasih saya sampaikan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jalan-jalan Siap-siap cakep kayak gini. ke alun-alun beli rebana. Pas di jalan ketemu orang jual ikan. Cukup sekian dari saya, tetap semangat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga. Sobat Ibu, kata sana. Guru penggerak.